jangan Pak Bruder ini dulu tukang jaga masjid daripada jadi masalah. Oke, karena dulu jaga masjid daripada tak baptis dan kurang masjid kamu sama saya. Ya sudah, kamu doa salam Maria tapi tetap pakai jilbab rapopo. Enggak masalah. Jadi, maka selalu ada tantangan, ada kesulitan, tetapi pasti kita memiliki daya karena inisiatif kreatif muncul pada diri kita untuk melakukan sesuatu yang seringkali berbeda untuk mendatangkan kebaikan teristimewa dari orang-orang yang kita layani dalam hidup ini. Maka boleh melayani sepenuh hati walaupun tanpa dibayar. Pro Deo, demi kemuliaan Tuhan. Pro itu setuju, Deo Tuhan hanya untuk Tuhan. Ini ada kecuali uang yang dibayar di sini. Atau uangnya dibayar? Oh, boleh Pak Robert ingin jadi ketua? Dibayar Pak, Bapak Ketua? Dibayar? Enggak tahu? Katanya upahmu di surga. Goblok. Nah kalau upahmu besar di surga gunanya apa? Wong di surga sudah sama Tuhan Yesus, apa-apa sudah ada di sana. Upahmu besar di dunia. Itu yang paling betul. Apa upahmu di dunia? Dikasih umur panjang, rambut gak hitam-hitam. Itu upahmu di dunia ya. Jadi bersedia Malaysia penuh hati, tidak dibayar. Jadi Bruder yang nggak dibayar, tapi saya syukur pada Allah masuk gereja ini disambut karena Bu Ellen sudah ngasih tahu satpam. Mobil langsung dapat parkir loh. Aku dulu Portasanta di sini mobilnya nggak dapat tempat, muter nggak selesai. Ini gejolnya saya ngendi agak-agak. Akhirnya Portasanta mobil saya yang sopir muter, saya masuk, dia pulang baru saya pulang. Jadi karena gerejanya kecil nggak punya parkir, kenapa? Tempat parkirnya dimonopoli oleh umat. Dulu ini tempat parkir kalau nggak salah, lalu jadi pertemuan ya. Jadi ini repotin orang luar sono, nah, gereja repotin juga gitu ya. Jadi Pro Deo tidak dibayar, pelayanan kita tidak dibayar, bahkan seringkali pelayanan kita menjadi cemoohan bisa terjadi. Maka daripada itu kita tidak dibayar, tetapi karena kita punya cinta hati masih terus tetap melakukan, terus boleh bertindak. Bahkan kemarin ada satu kasus, ada satu dokter, ada satu suster itu tiba-tiba WA saya, Bruder kami mau survei. Survei apa suster? Ini ada lansia, saya mau survei apa lansia ini bisa masuk di Atma Brata atau tidak. Survei apa suster? Makannya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Sanitasinya bagaimana? Langsung saya jawab, suster, ini lansia bayar atau tidak? Lansia nggak bayar, Bruder, kok nggak bayar kok survei? Tolak saja, sudah nggak usah tolak. Itu manusia begitu, wes nggak bayar, pengen survei. Lalu saya bilang, suster, saya sakit hati, sudah ngurusi orang nggak bayar aja kok pengen survei. Suster, tolong cari ke panti yang bayar 10 juta, sono baru boleh survei. Oh enggak gitu Bruder, supaya kami bisa lihat kesehatan lansia ini. Saya bilang kalau sudah masuk Atma Brata yakin sehat. Kalau nggak punya duit nggak usah banyak cincong. Kalau mau masuk-masuk enggak ya enggak. Kalau sudah survei sungguh, survei langsung bilang Bruder cocok lansia masuk di sini. Sudah cocok, aku ya nggak cocok. Survei kedua saya nggak cocok. Maka bayangkan kita seringkali wes orang bayar repoti sekali. Sudah dia tidak punya duit saja pengen repotin kita, memberi penilaian macam-macam kepada kita. Maka seringkali pelayanan kita seringkali bahkan mendapatkan kritik, bahkan seringkali dikatakan macam-macam, tetapi dengan hati harus kita terima dengan cinta dan bersyukur. Saya menjadi besar seperti sekarang ini karena dikhianati. Kalau nggak dikhianati nggak sampai besar seperti ini. Maka tadi dibilang Bruder apa? Bruder PSS. PSS Yopo gitu ya. Bruder Paroki Salib Suci. Itu satu-satunya di dunia yang saya ini. Jadi kalau ada nyari teman sampai kepala buta gak akan ketemu. Ya. Saya dulu anggota kongregasi, lalu saya diusir oleh kongregasi itu, dituduh 2 tuduhan besar pada saya. Ketika saya dituduh, emak saya orang Astra, ngambil saya kerja di Astra, taruh di Bali, setahun kongregasi misi datang, Bruder baliklah ke Jakarta ngurus orang miskin. Mau? Pertama saya mau, aku sombong dulu itu. Mau? Nggak mau saya. Lalu kenapa? Bruder gini-gini, nggak mau Romo, saya nggak mau.
saya dikucilkan, saya dikhianati, kan balik ke Cilincing saya terima, oke Romo saya ke Cilincing nggak apa-apa. Bruder memperbesar yayasan orang lain, gereja membutuhkan bruder balik, oke saya balik. Balik di Cilincing dihina banyak umat Cilincing, saya nggak peduli, nggak reken. Lu ngomong anjing menggonggong kafilah berlalu, lu banyak cincong gua pergi ke Chongqing. Chongqing kan kota maju toh, saya ke Chongqing daripada banyak cincong. Sekarang orang mengatakan tentang pernah ke Chongqing? Ya Allah, berangkatlah ke sono gitu ya. Hah? Mahal? Chongqing itu murah ke Cina, udah 2 kali ke sono kok. Loh aku itu bukan Cina loh, 8 kali ke Cina sudah loh aku. Jadi wajahku rada Cina dikit toh. Gitu. Cina itu, ketika saya diusir dikhianati, saya tidak terima bayar, tapi saya melakukan. Pokoknya orang ngomong apa saya lakukan. Maka orang tua orang ngomong apa, pokoknya lakukan, lu bergerak terus saja. Karena dengan lu terus bergerak, lu menghadirkan cinta Allah. Francius Sales mengatakan berani mewartakan walaupun kecil punya daya. Maka dikatakan dia sesendok madu lebih berguna daripada seember cuka. Maka kecil saja tidak apa, terus bergerak akan punya daya yang luar biasa. Bahkan dalam mewartakan hal baik yang Anda lakukan, mengubah keadaan. Maka saya mengubah keadaan, orang langsung tahu. Kalau lihat Bruder Petrus itu pasti ingat, oh di Cilincing. Bahkan nama saya kadang-kala menjadi besar, orang nggak kenal sama saya. Saya kalau orang ketemu saya Bruder Petrus ini nggak nyangka ini brudernya. Suatu hari emak saya dari Pondok Indah, Pondok Pinang itu datang ke Cilincing. Datang ke Cilincing, kami sudah lama sekali hubungan dan belum pernah ketemu sama saya. Waktu lihat ke Cilincing, saya pakai baju biasa, celana saya jepit, dia tanya, kami mau ketemu sama Bruder Petrus. Oh baik, brudernya saya. Hah? Kok itu melek banget? Sama itu melek gitu ya. Tapi ketika, loh ini brudernya betul. Iya saya Bruder Petrus bu. Ibu siapa? Dia sebut namanya. Loh emak. Emak sama anak saya nggak ketemu loh. Tapi mewartakan luar biasa kemana-mana. Kemarin ada Dr. Sadioko SD itu ketemu sama saya di Sendang Sriningsih. Itu dulu salah satu pamong saya di seminari menengah. Ketemu di sana ada satu orang mau kenal sama Romo, ini Romo. Hei Sadioko, langsung gitu aja. Hei Petrus, langsung gitu. Jadi gitu tuh. Langsung ngomong-ngomong luar biasa. Dia tanya gini, kenal sama orang ini enggak? Enggak kenal saya. Masa enggak kenal di Romo? Itu kakak saya. Lu saya enggak perlu kenal kakaknya Romo ya? Itu kakak saya namanya yang Abimata itu, Purwoko itu ya. Oh Ibu Purwoko, oh yang punya Abimata. Aduh Ibu, Bapak siapa? Romo, ini Bruder Petrus. Oh Bruder Petrus yang sudah terkenal se-Jakarta itu. Banyak yang sudah kenal dia. Tapi umat gereja ini nggak ada yang kenal sama saya. Orang apa gitu ya? Pewartaan Atma Brata setidak-tidaknya pernah dengar tentang Atma Brata, maka saya datang ke sini. Ibu Ellen undang saya karena saya pernah dengar Atma Brata, ya datang ke sini. Maka ketika Anda melayani menjadi pewartaan luar biasa, orientasi jelas, aku datang hanya untuk memperkenalkan cinta Allah, kebaikan Allah. Wanyo datang untuk itu pada yang berduka, maka Anda menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tantangan pelayanan seringkali dikatakan tidak punya uang. Tapi kalau sudah punya cinta, itu karena boleh tadi berdiri di sana saja baru ingat-ingat saja. Ketika Anda melayani memiliki daya yang luar biasa, punya cinta, maka cinta itu semua begini tangannya. Ayo begini. Ini namanya cinta, betul? Tapi kalau Anda gesek jadi jadi pelayanan bersumber pada cinta, cinta yang digesek. Ini jadi duit. Tapi di duit ini bisa muncul karena ada tidak boleh lepas satu dengan namanya komitmen. Gitu ya, ini kan komitmen. Kalau dia lepas nggak jadi duit, gitu ya. Ini malah nunduk-nunduk enak, gitu aja. Harus ada komitmen. Maka komitmen ini harus muncul pada diri pelayanan kita. Cinta yang digesek dalam komitmen selalu akan ada uang. Pelayanan uang ini akan muncul, komitmen muncul kalau ada kerendahan hati. Maka ada yang turun, ada yang naik. Maka pelayan ada turun, ada yang naik. Jangan pengen naik terus. Kalau naik terus lama-lama nggak jadi duit juga.
nabung terus juga nggak jadi duit toh, tapi harus naik turun. Maka harus ada regenerasi segala macam. Cinta digeser, ada komitmen, kerendahan hati selalu akan berpangkal pada Kristus salib hidup kita yang kita wartakan. Amin. Maka sumber dari cinta. Kalau Anda sudah punya cinta, yakinlah duit itu akan datang dengan sendirinya. Kalau duitnya nggak ada, minta remokres. Remokres sama parkinya tuh ya. Jadi minta remokres. Maka ketika kita boleh melayani, berorientasi yang jelas, dengan hati bersumber pada cinta, maka pribadi-pribadi dipilih ini pasti memiliki daya yang luar biasa. Maka plan penuh cinta berakar pada hati orang yang beriman, berpengharapan dan kasih. Maka sumber kekuatan kita adalah cinta yang bersumber pada iman, harapan dan kasih. Beriman, semua adalah karena Tuhan dan untuk Tuhan, jika semua pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Semua pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Ketika kita punya iman demi kemuliaan Tuhan, demi keselamatan jiwa-jiwa, tentu menjadikan diri kita bergerak lebih mudah. Karena bukan aku mencari diriku, tetapi aku mencari kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita bekerja demi kemuliaan Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita bergerak, dimanapun kita melakukan, semua dalam kerangka Tuhan. Kalau demi kemuliaan direndahkan rapopo, nggak masalah. Saya pernah cerita, saya tahun 2024 itu saya Camino. Pernah ikut Camino? Nah, nanti kalau nggak tahun depan ikut sama saya ya. Saya tahun depan Camino lagi. Camino itu yang ada di Spanyol sana ya. Ikut Camino, dan ketika saya ikut Camino, syukur kepada Allah, peserta Camino itu sebagian besar lansia. Jadi saya ikut grup namanya KKI, Keluarga Indonesia, itu yang ada di Den Haag. Itu agak murah, saya nggak promosi ya, kalau promosi repotin juga, ini murah ya. Jadi itu murah. Jadi yang ikut ternyata banyak lansia. Ketika saya ada di sana, pertama-tama kami ikut ya gembira sukacita berangkat. Sampailah kami di Spanyol, di kotanya itu, di Compostola itu di sana. Ketika sampai di sana, kami tidur di biara. Ternyata di biara itu tangganya tinggi-tinggi. Tinggi begini tinggi-tinggi. Ketika tinggi-tinggi, saya kan paling muda. Ketika masuk, saya pertama masuk, ada satu nenek-nenek ngomong sama saya, "Bruder, titip koper." Saya naik satu-satu. Ternyata dari 50 peserta, semua titip koper ke saya. Naik luar biasa. Saya sudah hadir Tuhan. Kalau saya nggak beriman sudah roboh saya. Hadir Tuhan. Ini apa saya kuat? Kalau satu orang bawa 2 koper, ini katakan 40 orang 80 koper. Ya Allah, ini bagaimana? Itu boyok saya hampir pedot saya. Kalau saya sudah nggak kuat, selesai koper terakhir, saya sudah leher-leher, sudah hampir pingsan. Bapak saya Bapak Gading, "Bruder kenapa? Angkatin koper banyak Pak." "Iya saya lihatin kok, Bruder ngangkatin sendiri." Nggak ada yang ngangkatin. Aduh Tuhan, ternyata itu iman itu dicobai. Ketika masalah muncul seperti itu, lalu bertanya, "Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya?" Ternyata awal ziarah itu awal penderitaan saya. Karena tiap hari ngurusi koper masuk bis, saya ngurusi koper. Tapi penderitaan orang yang beriman selalu berpengharapan Tuhan pasti menolong pelayanan. Akhir cerita selesai acara ziarah itu, nenek-nenek itu baik hati semua, ngumpulin euro. Dia kasih ke saya, "Bruder, ini ongkos jadi portir." Saya jauh-jauh jadi portir loh, bayangkan. Saya berangkat bawa 1.700 euro, pulang bawa 6.000 euro. Ini kan orang yang beriman, punya iman, berani melakukan. Tuhan demi kemuliaan Tuhan menolong orang lain, berpengharapan Tuhan pasti punya jalan. Sampai di Indonesia dapat 6.000 euro, Suster KYM bangun rumah di puncak. Ngomong sama saya, "Bruder, tolong kami dibantu untuk pintunya." Waduh, saya telepon mak saya, Bu Mega yang ada di daerah Kebon Jeruk, "Mak, ini butuh pintu untuk suster, apa Mak boleh?"
boleh blunder, lalu diukur segala macam, syukur pada Allah, 6.000 euro tambah sedikit dari portir bisa bangun pintu susteran. Dan susteran itu sekarang ada 10 pintu untuk hospitality. Jadi kalau umat gereja ini mau datang ke sana, pakai nama saya gratis. Boleh gitu. Tapi saya nanti kalau upahnya mau ada refleksi di sana, sama saya masuk ke sana. Ketua lingkungan jangan terlalu banyak, boleh ya. Jadi ini kasih kelembutan hati, kerendahan hati muncul karena apa? Mau melakukan untuk orang lain, bersumber pada iman, Tuhan membimbing demi kemuliaan Dia, harapan muncul, kasih berkembang, dan tentu punya daya luar biasa dari apa yang boleh kita lakukan yang bersumber pada cinta Tuhan. Selalu tidak masuk akal, selalu tidak masuk dalam pikiran kita, selalu ada tanya kok bisa, karena cinta Allah yang nyata itu yang bergerak menjadi jalan bagi kita. Maka semua apa yang Anda lakukan dengan kelembutan hati, kerendahan hati, sumber kasih pada diri Anda, dengan pengharapan Anda yang bersumber pada Allah, memberikan nilai yang luar biasa. Saya itu pernah diundang untuk, saya setiap tahun selalu sekali 2 kali ke gereja Cilandak memberi renungan kalau PD karismatiknya malam setengah 8 hari Rabu atau Selasa itu saya selalu ngisi di sana. Suatu hari saya diundang, syukur pada Allah, jalanan macet di sana. Tapi ini suatu hari di lingkungan, ada satu lingkungan undang saya datang, itu jalanan macet, betul-betul macet, perempatan macet gak bisa jalan. Kasih itu berani turun, kasih itu, maka saya turun dari mobil saya. Bisa dibayangkan, mau renungan, pakai baju batik, celana panjang, sudah setil luar biasa, gantengnya ngalahin Pak Ketua Kami itu. Ganteng dia. Saya turun dari mobil. Ketika saya turun dari mobil, saya ngatur lalu lintas. Tangan saya begini, ini maju mundur, maju mundur, maju mundur. Apa yang terjadi? Tahu nggak? Orang naruh duit di sini loh. Kerendahan hati. Ketika Anda berani turun, cinta Anda, kelembutan hati, lihat kesulitan orang lain, aku turun, aku bergerak. Ternyata Tuhan juga bergerak. Maju mundur, teplok, teplok. Itu nggak ada setengah jam, 24.000. Itu kan kerendahan hati, berani turun, betul-betul menyentuh ke bawah, maka Tuhan punya daya. Maka ketika kasihmu nyata, kasihmu tidak pura-pura, kasihmu terlibat dengan kelembutan hati, itulah Tuhan juga bergerak membantu dari apa yang engkau lakukan. Ketua lingkungan, ketua Wanyo, pasti Tuhan punya daya, kekuatan di sana, dan kelembutan hati ikut menyelesaikan masalah dari hidup kita. Maka ketika kerendah hati yang bersumber pada kasih kelembutan hati mengubah keadaan dan pelayanan pasti lebih baik. Saya punya lansia buta satu, lansia budak satu. Itu tidur satu kamar. Ketika tidur satu kamar, itu lansia budak minum kopi di depan pintu. Lansia buta pengen kencing, dia jalan nabrak itu sama yang budak. Karena nabrak sama yang budak, mereka dengar toh, yang buta kan nggak lihat. Yang budak itu ngamuk, dia pakai gelas. Ini gelas ini ringan, gelas keramik itu loh. Itu digetok kepalanya yang buta. Teriak dong dia, itu jam berapa? Jam 11 malam. Itu digetok, teriak luar biasa, rame lah, terjadi pertengkaran antara si buta dan si budak ini. Lupa, saya ditelepon, udah nggak bisa dilerai, mereka pokoknya tengkar. Wah, saya kena datang. Oke, pagi-pagi itu malam saya datang. Ada apa? Dasar saya laki-laki buaya, tak peluk satu-satu. Saya peluk, ya kalau buta hati ya saya peluk satu-satu. Saya ngomong sama yang buta, oke lah, you minta maaf, nggak apa-apa karena gini. Nggak bisa, kan nggak lihat. Yang buta, kamu nggak dengar. Ya, nggak apa-apa. Tambah, ya kita kamu ya gitu. Temenmu kan nggak lihat, nggak apa-apa. Saya peluk satu segini aja deh. Sekarang daripada jadi masalah, kamu yang ini yang budak itu, kamu tidur tak carikan kamar, tidur di lantai atas. Tapi dia nggak mau. Akhirnya saya gandeng tuh, sambil saya peluk, saya gandeng, ayo kita ke atas. Sampai di atas dia tidur, besok paginya ada masalah muncul.
Dia bilang Bruder Petrus cinta sama saya, mau nikah sama saya. Dia ngomong sama lansia semua, nanti kalau Bruder Petrus nikah sama saya, semua lansia saya kasih duit 500.000. Lansia semua, karena lansia saya dan karyawan itu ya goblok-goblok juga gitu ya. Dia malah memanasi semua, manggil dia kan biasanya manggilnya Bruder toh. Dia panggil, dia Nyonya Bruder. Dia dengarnya Nyonya Bruder. Kira-kira Nyonya Bruder. Tambah luar biasa kejadian itu, tidak apa-apa. Lalu dia punya apa lagi, pokoknya saya datang, saya peluk, saya semua sudah lah. Lu jadi istri saya, rapopo yang penting tidak jadi masalah. Lama-lama mati juga lansia itu. Gak jadi kawin juga. Kelembutan hati menyelesaikan masalah. Si buta pun bisa ada selesai masalah, gak ada masalah lagi. Maka kelembutan hati mengubah keadaan. Kalau pelayanan Anda bersumber pada cinta, di mana Anda punya iman, pengharapan, dan punya kasih yang penuh dengan kelembutan dan kerendah hati, yakinlah seluruh permasalahan baik wanyo dan lingkungan pasti ada jalan untuk sampai pada kepenuhannya. Cilincing tadi saya bilang, karya Atmabrata tidak ada yang bayar sama sekali, semuanya gratis. Klinik, kami punya klinik itu sampai heading, sampai sirkumsisi bayarnya 5.000. Ini ada yang sirkumsisi tahu sunat ya? Ada yang belum sunat di sini? Boleh sunat kecil bayar 5.000 juga. Murah orang di sana ya. Semuanya murah semuanya. Tapi semua orang bilang Bruder, sumber dana dari mana? Selalu dari Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip, ini bulan Desember kemarin itu saya mengalami stres yang luar biasa. Mungkin Bu Ellen tahu tentang tulisannya udah stres. Kenapa? Bendahara saya cemberut dan ngamuk sama saya. B, pengeluaran sudah gede sekali. Gaji, THR, bonus, bapak beli mobil, ini bantu Jogja, gini. Keluar sudah begini. Sebulan biasa 250 juta. Ini sudah 1 miliar keluar. Duitnya sudah tidak ada. Putar duit kita. Saya hanya bilang Tuhan, percaya pada penyelenggaraan Tuhan, yakin pokoknya sudah gajian selesai tanggal 19 bulan Desember. Saya nggak jadi rencana saya pergi, saya diajak orang pergi ke Chongqing lagi, karena sudah 2 kali ke Chongqing, daripada bikin banyak cincong nggak berangkat saya. Jadi saya nggak berangkat, saya nggak berangkat, oke nggak sudah bayar, sudah dibayar, nggak bisa, situasi sedang tidak memungkinkan, daripada saya pergi bendahara saya tambah ngamuk, saya nggak pergi. Tapi Tuhan punya rencana luar biasa. Dari tanggal 19 sampai tanggal 29 artis Cilincing keliling kemana-mana. Orang undang, Bruder kami mau buka pabrik, Bruder bisa doain. Boleh saya doain. Saya ngomong ini setannya ada di sini gitu-gitu kan. Saya doain setannya hilang gitu ya. Oke Bruder, teplok dia kasih duit. Tom Lembong itu tiba-tiba isinya juga WA saya. Bruder, Bapak pengen ketemu sama Bruder. Bayangkan, ketemu Tom Lembong gak? Pulangnya dikasih lagi. Ada emak di Pluit, Bruder, toko saya begini bisa dilihat. Oke, saya lihat. Kebiok, kasih begini. Tanggal 29 pagi, saya ngomong sama bendahara saya, aku capek 10 hari ini, saya pergi kemana-mana, duitnya piro. Dia langsung ngomong sama saya, dilihat dulu. Tanggal 29 surplus 4 juta. Itu cara. Maka Tuhan memakai kita. Ketika kita punya iman, percayalah, demi kemuliaan Tuhan, dalam pengharapan selalu ada jalan. Dalam kerendahan hati kita bisa menyelesaikan semuanya. Maka Tuhannya nggak usah stres. Dalam tanda kutip, kalau saya ngomong orang, kalau kita nggak punya daya untuk menguburkan, pasti terkubur pula. Saya percaya nggak? Percaya, yakin. Kenapa? Karena pemerintah pasti ambil bagian tetangganya, tapi memang namanya jadi berbeda. Di Cilincing ada kasus, keluarganya udah nggak ada semua, lalu ini meninggal, nggak ada yang ngurus. Datang ke rumah saya minta peti untuk dibawa ke kantor polisi itu loh ya. Ternyata ini orang ini memang sorry, karena ini jahat, suka nyolong apa segala, orangnya bukan agama kita, suka apa segala macam, tidak ada yang orang ngurus. Lalu saya pergi ke kantor polisi, Pak bagaimana? Ini mau dikubur, Pak ini kan orang muslim, harus dikubur secara muslim, Bapak kan bukan orang
kita, oke, bagaimana? Akhirnya dikubur di daerah salah satu yang ada di Jakarta Selatan, Solo itu apa namanya? Kampung Kandang. Kampung Kandang dikasih namanya X loh di akhirnya. Maka nggak usah khawatir kalau bapak yang topi mati nggak terus keluarga, nanti yang ngurus polisi. Punya keluarga yang punya topi ya, jadi masih aman, gitu ya. Dan itu ada. Kasih itu muncul, saya ngurus semua, tapi ternyata kita nggak bisa karena beda, orang nggak mau yoke. Tapi ini tanda Tuhan pasti punya jalan untuk sesuatu yang terjadi pada diri kita ketika kita punya iman, pengharapan dan kasih, dan ketika itu maka menjadi pribadi-pribadi yang tidak perlu takut dalam setiap langkah kita. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelayan dalam pelayanannya? Tentu pertama-tama apa yang bisa kita lakukan? Ini sebagian dari wajahnya orang Jawa. Orang Jawa tahu ya? Orang Jawa itu punya tari. Tarian Jawa tahu? Tahu gerakan tarian Jawa? Orang Jawa tariannya pertama gimana? Pertama memberi, menerima, memberkati, lalu begini dong. Ini kan tanda orang damai. Lalu gini malu muter-muter gitu dong. Sing Jawa bujan-bujan ini rasa nanti. Maka pertama-tama saya melihat pelayanan harus punya seni seperti tari. Maka punya seni seperti tari di mana menjadi gambar yang paling nyata dari apa yang dilakukan, yaitu pertama-tama adalah memberi. Seorang pelayan harus dengan kesadaran dan cinta berani memberikan dirinya secara penuh demi kemuliaan Tuhan, keselamatan sesama, dan pengudusan diri sendiri. Pelayanan sebagai suatu sarana pengudusan hidup. Maka harus pertama-tama berani memberi. Maka Anda sudah memberi diri menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, menjadi bagian kuanyu, telah memberi diri Anda. Ini bagian istimewa. Memberi diri ini dengan kesadaran bahwa semua demi kemuliaan Tuhan. Saya ulang lagi, demi keselamatan sesama dan demi pengudusan diri Anda. Itu yang paling istimewa. Kalau Anda bekerja luar biasa, tidak menemukan pengudusan diri Anda, tidak ada gunanya sama sekali. Apa yang terjadi? Menjadi manusia-manusia munafik sering terjadi di negeri ini. Contoh, program MBG, makan siang gratis. Itu pelayan yang luar biasa. Tapi siapa yang terjadi? Semua orang tahu segala aspek, segala macam. Katanya habis segala macam luar biasa terjadi, bahkan rebutan banyak orang karena bukan pengudusan diri tetapi pengayaan diri sendiri, penghargaan diri sendiri hanya demi sesuatu mencukupkan hidup kita. Maka pelayanan kita menguduskan diri, karena orang yang kudus itulah yang layak memandang wajah Tuhan. Maka memberi, berilah apa yang Anda punya. Ketika saya punya senyum, datanglah senyum pada yang berduka. Datanglah senyum pada orang-orang sekitar. Senyum bisa mengubah nilai yang luar biasa. Di Cilincing terkena preman, luar biasa. Ada satu anak lari-lari ditabrak motor. Itu motornya dibakar karena anaknya jatuh. Tapi ada suatu hari ada anak lari-lari ditabrak motornya Bunda Petrus, anaknya dimarahi. Ini lari-lari ditabrak motor, motornya dibakar. Ada anak lari-lari ditabrak Bunda Petrus, anaknya yang dimarahi. Kenapa? Karena tiap hari saya kalau jalan di gang sambil tersenyum, mulutnya agak kayak dikit. Pagi-pagi orang tahu semua. Ini yang datang orang baik. Orang baik keliling, maka orang langsung lihat ini Bunda Petrus. Sudah tahu Bunda mau lewat, kamu lari-lari. Anaknya dimaki-maki. Maka berilah. Maka ada ke Cilincing, kalian sudah tahu dari ujung mana-mana. Kalau sudah namanya Bunda Petrus, Romo Kanjeng itu Bapak Kardinal itu ke Cilincing. Yang disalami anak-anak saya loh, bukan Romo Kanjeng. Karena kenalnya saya loh, salaman sama kakek. Ayo bilang kakek, ayo Romo Kanjeng. Salaman, ayo salam semua. Maka semua mengalami sukacita dengan memberi. Ketika memberi senyum, memberi sapaan, memberi kehadiran pada diri kita, mengubah keadaan. Rumah ODGJ itu 1.600 meter, 2 lantai gede sekali. Pemborongnya orang Kelapa Gading. Pertama disuruh bangun menolak, tidak bruder, di Cilincing sarangnya preman dan organisasi. Beberapa pemborong tidak mau.
Saya ngomong sama satu Pak Irman, Pak tolong, ini yang bangun kepala preman Cilincing. Nggak akan ada apa-apa. Enggak Bruder, saya sudah bangun di Marunda, semuanya masalah. Betul, ketika mulai bangun, saya suruh Dewan Gereja, kan saya di bawah gereja, Karya Atma Brata semua milik Paroki Salib Suci. Saya punya 26 rumah, semua nama gereja. Saya beli rumah sambil Romo Kanjeng itu ketemu tanggal 24 Desember, dia tanya, Bruder saat ini griyone pun pinten. Saya jawab, kali doso Romo Kanjeng, waduh kok kata sih, bisa bahasa Jawa? Kalau nggak bisa repot ya. Kok kata sangat toh? Ini ngagem jurus menopo? Ini jurus munyuk mabuk. Saya bilang munyuk mabuk. Kalau orang jual rumah punya duit beli. Saya beli. Jadi 20 rumah pelayanan, maka ada sekolah segala macam kita beli. Maka membeli. Maka ketika kita ada di sana, ketika membangun rumah ODGJ, Dewan Gereja sama pastor paroki datang ke RT RW, bangun di sana. Ternyata RT RW tidak menerima oke, warganya nggak tahu demo, karena kan pakai alat untuk paku bumi kan, blum demo. Ketika demo terjadi, Dewan Gereja ngomong sama saya, Bruder, ini demo bagaimana warga katanya gini, RT RW sekarang begini nggak setuju sama kita. Oke, saya datang ke RT RW. Saya datang, dia tanya, ada apa Bruder? Pak, ini kok kami bangun rumah ada masalah, kenapa nggak ada INB dong? Loh, yang bangun rumah siapa Bruder? Yang bangun rumah saya. Loh, ini mulainya Bruder, ini milik saya. Oke, kalau gitu besok mulai lagi. Jadi saya ngomong hari Jumat, hari Minggu sudah mulai lagi bangun. Hari Senin Jumat di demo, Jumat saya datang, hari Minggu langsung dibangun lagi. Dan oke Bruder, kalau ini punya Bruder, kenapa Bruder nggak ketemu sama saya? Loh, saya kan merasa terhormat biar pimpinan saya datang ke Bapak. Saya nggak kenal pimpinan Bruder, yang saya kenal Bruder Petrus. Oke, mulai besok bangun lagi, bangun. Dan sampai itu ODGJ dibangun selesai, tidak ada preman pun yang datang. Bahkan FBR, kalau Betawi Rempok itu ada di sekitar kita, tidak mengganggu tempat kita. Kenapa? Karena kepala premannya yang bangun rumah kita. Semua orang dari sana. Sampai kalau ada mobil ngangkat besi, ngangkat semen, itu warga yang awal. Ini bangunannya Pak Petrus, jangan diganggu. Itu terkenalnya Petrus Partomo sampai di situ itu ya. Sampai preman pun tunduk sama saya. Maka ketika ini terjadi, memberi, karena tiap hari saya memberi, hadir kepada mereka, senyum kepada mereka, menyapa mereka. Kalau ada orang susah kita bantu, kalau ada orang yang tanda kutip kesulitan kita bantu. Orang Muslim itu ada satu tradisi. Kalau ada orang hamil di luar nikah atau perjinahan, itu 40 rumah sekitarnya kan ikut celaka. Tapi Atma Brata punya rumah penampungan orang hamil di luar nikah. Jadi kalau nanti ada hamil di luar nikah, kita ini visi-visi saja gitu ya. Ada. Jadi kami punya rumah 400 meter besarnya untuk menampung ini. Kalau Anda pernah ke Buncel, itu nama anaknya banyak. Ada anak banyak. Salah 1, 2, 3, 4, 5, 10 namanya cari yang namanya Partono. Itu jadi anak di Cilincing yang lahir rata dikasih nama belakangnya Partono, taruhnya di Buncel. Jadi 30 tahun akan datang banyak Partono di Jakarta ini. Itu cucu saya semua ini ya. Itu cucu saya. Maka ketika kita memberi, ternyata mengubah. Masyarakat tidak pernah mempermasalahkan tentang rumah hamil. Kenapa? Karena memang Bruder Petrus ngurusi orang yang seperti itu. Maka kalau pola itu dibentuk memberi masyarakat, maka kesulitan menjadi muncul, bisa dihadapi karena kita dekat dengan mereka. Bahkan ketika ada kuanyo, orang-orang yang meninggal di tengah-tengah Anda, ketika Anda sering hadir di lingkungan, terlibat pada lingkungan wilayah dalam tanda kutip bahkan yang berbeda dengan kita, akan lebih mudah menerima kita karena semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan tentu kuanyo hadir keselamatan sesama. Orang-orang yang meninggal membutuhkan keselamatan. Keselamatan pertama adalah ketika Anda hadir, ambil bagian dalam kesulitan mereka, entah dalam apapun juga, adalah bagian dari mereka terangkat. Aku diperhatikan sebagai bagian dari gereja dan masyarakat. Maka ketika itu merasa terselamatkan tentu karena tidak merasa tertinggalkan. Maka di pelayan adalah mendatangkan segala yang baik dengan pertama-tama Anda adalah dengan berani memberi. Maka berilah apa yang Anda punya. Saya pun memberi apa yang saya punya untuk orang miskin, orang kecil. Bahkan ketika kita memberi banyak,
juga seringkali dituntut banyak, pekerjaan tambah banyak, tambah tidak mudah. Saya tidak punya rumah untuk orang cacat, tidak punya. Tetapi di Atma Brata ada banyak anak cacat. Karena apa? Misalnya anak cacat umur 40 tahun, itu mau masuk bakti luhur ditolak karena ketuaan. Mau masuk rumah lansia, ini belum lansia. Lalu siapa yang ngurus? Kirim ke Cilincing. Maka kami punya, akhirnya taruh di rumah itu. Kemarin lahir satu anak, tidak punya jari. Karena tidak punya jari, sudah lahir di luar nikah nggak punya jari. Masuk bakti luhur nggak bisa, masuk Boncel katanya nggak bisa. Ini harus bagaimana? Aduh, kita harus punya tempat penampungan yang betul-betul ditolak seperti ini. Kepala saya mulai berpikir, Tuhan bagaimana? Ini ada masalah-masalah seperti ini. Tuhan punya jalan luar biasa. Ketika kita memberi perhatian kepada mereka, kita hadir untuk mereka, jalan Tuhan ada. Ada orang Sunter tiba-tiba datang ke Cilincing mengatakan, Bruder, saya punya 5.000 tanah di Jogja, ada 6 rumah ada di sana, apa Bruder mau boleh untuk mengurus ini? Saya terima. Oke, saya terima. Lalu sekarang anak-anak yang tadi ditolak di mana-mana, saya bawa ke Jogja. Karena kami punya rumah di Jogja. Rumahnya 6, ada satu rumah yang lantai 27 kamar, bagus-bagus. Anda kalau datang ke Jogja boleh tidur di Pakem, boleh gratis, gak bayar juga. Jadi kalau ada ke Puncak nggak bayar, ke Pakem nggak bayar. Tapi kalau ke Malang bayar ya. Punya rumah di Malang, boleh. Jadi ke sana menjadi gambar. Maka orang-orang yang terbuang, ketika berani memberi, pasti akan menerima. Maka seorang pelayan akan menerima imbalan dari pelayanan. Imbalan itu bisa hal baik maupun hal buruk. Harus berani menerima dengan syukur seperti Ayub menerima yang baik dan yang buruk di dalam hidupnya. Maka ketika kami memberi perhatian, menerima. Bahkan kami sedang punya rumah di Jogja, punya 6 rumah, sedang bangun satu rumah lansia di mana kami boleh menerima yang tidak bisa diterima di mana-mana, bisa masuk di Jogja hanya karena berani memulai, berani melakukan, berani bertindak. Dan rumah itu sudah ada 17 anak, ada 5 lansia, ada 5 karyawan di Jogja. Bahkan ada satu keluarga yang betul-betul dalam masalah, masuk panti susah. Kenapa? Mamanya mati karena dicekik oleh bapaknya. Bapaknya masuk penjara, anaknya nggak ada yang ngurus. Ketika harus masuk di panti kami, ternyata apa? Baru 3 bulan dia punya kanker di sini. Yang anak yang gede 4 tahun, anak yang kecil yang umur 4 tahun, ketika masuk sekolah, kalau tengkar dicekik temennya juga. Dicekik karena dia mamanya dicekik, akhirnya apa? Harus cari psikolog di mana Jogja. Lalu kami mulai hipnoterapi segala macam di Jogja. Siapa yang mau memberi perhatian pada mereka dengan mengeluarkan uang banyak untuk segala macam? Kita harus berani dan yakinan dengan menerima. Maka ketika menerima hal yang baik kita bahagia, tapi yang buruk pun harus kita terima. Ketika saya berterima rumah, maka orang-orang yang tidak masuk di mana-mana harus punya tempat diterima di sini. Maka ketika boleh menerima yang baik yang buruk seperti Ayub, maka semua pasti menjadi luar biasa. Jangan dikira yang saya katakan baik-baik semua, menyenangkan semua, yang saya alami juga tidak mudah. Jujur, tadi saya katakan saya pilih gereja Paroki Salib Suci. Kan gereja itu romonya kan ganti-ganti loh. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada romo yang mendukung kita, ada romo yang kurang mendukung kita. Ada juga terjadi seperti itu. Bahkan pernah ada satu romo, syukur pada Allah tidak lama di Cilincing, tidak begitu suka dengan saya karena saya terlalu tinggi. Bahkan suatu hari dia pernah ngomong begini, kemarin saya memberi misa di Sudirman, ada satu orang tanya, Romo dari paroki mana? Saya dari paroki Salib Suci Cilincing. Oh itu parokinya Bruder Petrus ya? Bukan, Bruder Petrus di paroki saya. Di paroki aku, saya bilang, Bruder Petrus di paroki saya ngelola orang Cilincing, tapi saya pastor parokinya. Dari paroki saya, Bruder di paroki saya. Ada yang seringkali tidak suka. Dia pernah menyerang saya segala macam. Yang buruk pun saya terima. Saya tetap laporkan. Saya tetap meminta beliau untuk beli rumah, tetap tanda tangan segala macam. Apa yang baik yang buruk kita terima menjadi bagian dari hidup kita berproses seperti Ayub. Maka pelayanan tidak selalu mengenakan, tidak selalu gampang, tidak selalu penuh dengan tanda
canda tawa menggembirakan, tapi seringkali situasi yang tidak menyenangkan terjadi, tapi itu terimalah dengan syukur dan jadilah berkat untukmu dan bagikan berkat itu kepada orang lain dalam situasi yang baik. Ketika kita menerima yang buruk tapi kita boleh bagikan kepada yang baik, itulah kita. Itulah pribadi-pribadi istimewa yang dipilih karena dasarnya ada orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan penuh hikmat, sehingga apa yang Anda kerjakan